got so motherfucking design. Halo teman-teman Amarta dan teman-teman semuanya yang ada di dunia maya dan dunia alam nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Fuad dari Amarta. Dan ini adalah podcast Amarta untuk yang pertama kali. Dan kita hari ini kehadiran dari Bapak yang sangat keren dan ganteng, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Batam, bener Pak? Kota Batam. Oh, Kota Batam. Ini dia, kita perkenalkan Bapak Ardi Winata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Gimana Bang, hari ini sehat? Oh alhamdulillah, sehat terus. Ya, alhamdulillah Allah memberikan rezeki yang alhamdulillah ya sehat selalu lah. Syukur, alhamdulillah. Mohon maaf ya teman-teman, tadi yang jadwalnya kita jam 2, cuman karena Bang Ardinya sedang ada banyak kegiatan dan urusan jadi mundur. Itulah pariwisata ya Mbak Nita ya. Jadi kita boleh lah ya diskusi sedikit, Boleh, tanya-tanya, sangat sharingnya. boleh sekali. Ya, apa yang mau nanya apa nih Mbak Nita nih? Bang Ardi tentunya udah paham lah ya tentang jamu ya. Paham sekali. Oh mantap, keren ini. Karena dari kecil pun kita sudah tahu akan jamu ya, akan jamu. Menurut Bang Ardi gimana itu jamu? Luar biasa ya jamu. Jadi jamu ini apa ya? Jamu kan lebih kepada kesehatan ya. Iya. Ya, ada pengobatan, ada untuk menjaga stamina, kesehatan. Jadi dari kecil sendiri saya sudah diperkenalkan dengan jamu. Wis luar biasa. Dan ibu saya juga minum jamu. Oke. Jamu yang digendong itu ya. Jamu seperti itu. gendong. Lebih dulu digendong. Saya masih ingat kecil-kecil. Saya paling senang itu kalau ibu minum jamu minta pada mbaknya itu, mboknya air gulanya itu yang manisnya itu. Jahe ya, jahe manis. Apa yang manis lah pokoknya, kita udah Beras rebutan kencur, itu. manis Beras juga. kencur kali ya. Dan gelasnya masih ingat kecil, Kecil gitu, botolnya gelas Loki. unik banget. Unik. Oh, Tapi selalu. tempo dulu ya. Kalau sekarang saya lihat jamu udah berkembang. Dan kita juga kunyit dulu, temulawak dan sebagainya sering diasup atau diberikan oleh ibu saya ya, Oh, gitu. untuk dikonsumsi lah untuk kesehatan. Makanya selalu bugar seperti ini ya. dari jamu. Amin, betul. Amin, amin, amin. Ya luar biasa. Sekalinya nih Bang, untuk jamu sendiri nih, untuk perkembangan pariwisata di Batam ini, apakah jamu tradisional ini bisa masuk? Bang? Sangat bisa sekali ya, sangat bisa sekali. Ini kearifan lokal ya. Oke. Apalagi kalau kita bicara Batam, Bapak Wali Kota Batam, Haji Muhammad Rudi, dan juga sebagai Kepala BP Batam, Baik. itu membuka akses jalan Oh. yang begitu lebar, Oh. infrastruktur. Jadi Bapak Wali Kota Batam, Pak Haji Muhammad Rudi membuka. Artinya, kalau dihubungkan Mbak Nita tadi bilang pariwisata, bahwa Batam ini sebagai kota pariwisata. Oh. Kalau laut, kita sudah tahu lah ya bagaimana betul. terminal-terminal kita melayani tamu kita. Kemudian bandara juga yang dikembangkan oleh Bapak Wali Kota Batam Haji Muhammad Rudi, yang bertaraf internasional sebentar lagi dari Jeju ya, Korea, itu akan hadir di Batam. Kemarin sudah ada charter flight. Nah, di mana kedudukan jamu? Iya betul. Nah, di mana kedudukan jamu? Jadi kalau kita bicara pariwisata itu, Mbak Nita tadi bilang pariwisata ada 3 hal. Pertama tadi akses, saya bilang tadi. Yang kedua itu adalah amenitas. Amenitasnya dukungan. Jadi kalau orang datang ke Batam mau nginapnya di mana? Kita punya 241 hotel. Luar Terus biasa. mau makan ntar dulu, hall dulu nih Oke. makannya. Terus kalau sakit misalnya wisatawan dan sebagainya, kita punya 11 rumah sakit yang luar biasa. Kemudian kalau kita bertransportasi seluruhan semua, baik itu konvensional, taksi online dan semuanya ada, ya, termasuk shopping mall.
tempat olahraga itu namanya amenity. Dan juga restoran. Iya. Nah, restoran. Kita punya lebih kurang 1034 kalau saya nggak salah data terakhir. Biasa. Restoran 3 tahun nggak selesai Pak kalau satu restoran di Batam. Begitulah Batam sebagai kota pariwisata. Nah, termasuk yang ini mungkin Mbak belum kenal kan kita di mana ini ya? Belum, makanya kita undang Bang Kita Ardi podcast nih. di mana ini ya? Saya lihat nih kayaknya udah kayak di Jogja di mana ini ya? Di Semarang, di Solo ini. Aja Nggak perlu jauh-jauh Jadi balik. ini kafe kan? Iya. Nah, kafe yang luar biasa, kafe Amarta. Amarta Iya. seperti itu. Nah, ini juga sebagai tempat amenity kalau kita bilang. Oh. Nah, apa hubungan dengan jamu? Saya tahu bahwa kafe Amarta ini produk unggulannya jamu. Iya, Nah, betul. jadi ada hubungannya. Apabila wisatawan itu datang, tentu mereka ingin menikmati apa. Dan selalu wisatawan datang itu minta yang otentik ya. Otentik lokal juga Betul. otentik Indonesia. Jadi Batam sangat terbuka. Kalau mau bercerita Bali, kita ada di sini Pura Amarta Buana. Kemudian kita kalau bicara tentang Rayok Ponorogo ada. Nah, ini satu lagi adalah kalau kita bicara tentang Jawa, salah satu adalah keunggulannya adalah jamu. Nah, jadi jamu sangat bisa sekali dikemas sebagai produk pariwisata. Nggak perlu jauh-jauh ke Jawa, ke Batam aja sudah ada ya. Di samping produk-produk otentik lokal kita ya, dari Melayu juga ada mungkin makanan asam pedas, roti kirai, begitu juga pulut serondeng kayak gitu kan juga ada di sini. Termasuk minuman-minumannya ya, seperti itu. Jadi sangat bisa sekali. Jadi kalau Mbak Anita bilang tadi bisa nggak bisa. Dan terakhir adalah atraksi, atraksi budaya. Jadi bukan tak mungkin nanti juga jamu ada misalnya minum jamu terbanyak, kayak gitu-gitu, muri dan sebagainya. Kita butuh atraksi buatan seperti itu dan termasuk atraksi budaya. Gitu. Berarti ada ya? Bisa lah ya. Sangat nanti bisa sekali. jika ada waktu ada kegiatan dari Dinas Pariwisata kita sangat gabung. Bisa sekali. Kita punya event yang banyak sekali. Sebentar lagi kita akan menggelar Batam 10K. Batam 10K yang tanggal 23 Juli 2023 di Dataran Engku Putri, tepatnya di depan Hotel Santika. Nah, ini bukan enggak karena mereka berolahraga, ingin kebugaran. Ya silakan, mungkin jamu salah satu alternatifnya. Sebenarnya ada perobatan dan sebagainya, itu jamu. Saya lihat ekstraknya. Ya kan? Betul. Pasti jamu berasal dari kunyit, jahe, kencur. Iya, benar kan? Betul. Nah, dari tumbuhan-tumbuhan alami Indonesia yang diramu sedemikian rupa menjadi minuman, makanan mungkin juga seperti itu. Itu malah jadi khasnya Indonesia ya. Jamu ya. Seperti itu. Berarti nanti bisalah gabungin ya Amarta ini ke sangat bisa sekali, Mbak. Bisa dinikmatin atlet-atlet itu dari berapa kota ya Pak? Sekarang dari India tadi masuk, kemudian dari Singapura, Malaysia itu sudah sampai dengan saat ini sudah sekitar 600-an pelari yang hadir. Itu dari masih tanggal 23 ya, masih lama lagi. Iya. Dan ini kita kemas untuk event sport tourism. Jadi unik di tahun ini. Ada bazar juga. Ini bukan nggak mungkin Amarta bisa gabung ya. Iya nih, harus ini ya teman-teman. Iya. Oke, kita tunggu ya Bang ya nanti baik. ya. Ada pas kegiatan Amarta jamunya bisa ikut kolaborasi lah ya kan. Selanjutnya Bang, kehadiran kafe jamu Amarta ini untuk di Batam menurut Abang? Saya sebenarnya udah beberapa kali, mungkin Mbak yang nggak tahu ya. Oh gitu ya. Hadir di sini dan ini tersanjung rasanya kayak film lah ya, kayak saya tersanjung. Kenapa? Diundang sebagai narasumber untuk
podcast yang pertama. Betul. Catat ya, podcast yang pertama. Dengan Bang Adi Rasminata nih. Jadi saya makanya tadi saya bilang wanita ini kayaknya karena saya sangat akrab dengan suasana Jawa ya. Saya pendidikannya juga di Jawa. Oh iya. Ya, baru saja pulang dari Surabaya, 4 bulan ada pendidikan. Kemudian Jogja, ya pokoknya budaya-budaya Jawa deh. Nah, saya rasa di sini seperti terasa berada di tanah Jawa, ya kan? Ada gunungan ini, kayak ada, kemudian ada gunungan ya. Iya, apalagi ini vintage ya, saya lihat ini kursi saya dulu kecil-kecil punya nih Mbak. Masih ada Kecerotan, nah, mungkin sudah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Ada TV, ini shop mungkin miliknya di belakang. Ini ada mesin tik yang luar biasa. Jadi nuansa apa ya? Nuansa Jawa dan vintage itu dapat sebagai pelengkap dari minuman jamu ya. Oh iya. Karena kalau kita bilang jamu, automatically kita balik ke masa lalu yang masih sangat dapat dinikmati sekarang. Jadi bukan masa lalu langsung ditinggalkan, tidak, tapi masa lalu yang masih sangat available untuk dinikmati pada saat sekarang. Sekarang saya juga masih minum jamu. Jadi kafe ini kekuatan Batam ya, sebagai amenity ya. Nah, nanti kalau ada tamu-tamu kita yang ingin tahu tentang jamu dan sebagainya, nggak perlu jauh-jauh ke Jogja, ke Semarang atau kemana, cukup aja di Amarta ini. Letaknya di mana nih Mbak? Di Ruko KBC. Ruko KBC. Blok A5. Blok A5. Nomor 8. Ini luar biasa nih, Batam Center dekat. Ini jalur datang dan perginya wisatawan melalui bandara ya Mbak ya? Iya betul sekali. Singgah dulu di sini. Ya kebetulan juga di sini tersedia juga rempah-rempah gitu kan. Rempah-rempah yang kemungkinan banyak yang nggak paham ya, belum tahu. Kita ada di sini edukasinya. Luar biasa Mbak. Karena kalau kita hubungkan dengan kebudayaan Mbak. Jadi kalau 10 dari objek pemajuan kebudayaan, salah satunya yang seperti ini Mbak. Ada 10 objek pemajuan itu, kebudayaan itu se-Indonesia pakai itu ya. 10 objek pemajuan namanya. Kemudian PPKD, pokok pikiran kebudayaan daerah ya. PPKD itu jadi 10 objek pemajuan itu antara lain ada bahasa, ritus, sastra lisan, olahraga tradisional, terus ada seni pertunjukan, kemudian ada permainan rakyat. Nah, ada pengetahuan tradisional, kemudian ada teknologi tradisional. Nah, jamu salah satunya sebagai pengetahuan tradisional. Jadi kita bangsa Indonesia harus melestarikan pengetahuan tradisional, termasuk meramu jamu ini. Dan banyak lagi kalau di suku Melayu ya, mungkin obat-obatan ya, nggak kujuk-kujuk makan obat kimia ya. Kita masih banyak ya, ada daun sirih, ada gambir ya, ada macam-macam yang bisa dimanfaatkan sebagai produk kesehatan atau untuk kebugaran. Nah ini dia, jadi jamu ini tergabung di dalam 10 objek pemajuan yang harus kita ketahui. Asik, berani nggak salah ya kan? Ada Pak Aldi di sini, luar biasa. Sambil diminum. Waduh, di sebelah apa ini Mbak? Mas? Teh apa? Teh Jawa ya? Ini ya, khas Jawa. Keren. Apa khasiatnya? Oh iya, makasih Mas ya. Thank you ya. Mbak, ini asli gitu, nih khas Jawa ini. Itu saya minum dulu ya. Silahkan, monggo. Lagi gelasnya ini, ini cawannya ini dari Ayan kalau saya kecil dulu. Oh, nah, ini bahan Ayan. Panas. Luar biasa. Emang benar-benar terasa kita di tanah Jawa. Zaman dulu. Nggak perlu jauh-jauh, di Batam aja. Iya. Gitu. Ini tehnya teh racikan juga, racikan saya sendiri. Ya. Dari daun teh. Dari daun teh kita racik sendiri. Jadi memang nantinya Amarta ini wajib jadi dikunjungi nih, karena ada serasa Indonesianya di sini. Iya. Jadi Amarta ini dengan desain yang menurut saya sih ya sudah, maksudnya ikut jawab, mempertahankan budaya kita. Jadi kalau budaya itu dua Mbak. Pertama harus lestari dulu. Lestari itu ya mempertahankan tadi. Kedua ada pemajuan.
Mungkin harus masuk juga teknologi dan sebagainya. Mungkin nantinya bisa dijual secara online ya dan sebagainya. Media promonya lebih kekinian. Nah, jadi harus masuk objek kemajuan, harus masuk teknologinya. Baik. Keren. Untuk desainnya sendiri apa perlu lebih ke modern atau tetap bertahan seperti ini? Biar aja vintage seperti ini, Biar Mbak. seperti vintage, Kalaupun ada unsur kemajuan, modern itu yang masuk, yang memang memberikan penguatan, Mbak. Nah, mungkin AC. Oh iya. Ya, kipas angin seperti ini. Itu yang saya bilang tadi digital itu ya. Tapi yang ini luar biasa, Mbak. Makanya serasa back to tahun berapa ini? Luar biasa semua tuh peralatannya. Lama-lama semua. Ini mungkin susah kali ngumpulnya, Mbak ya. Ini saya langsung bawa dari Jawa ini, Bang. Semuanya. Ada besek juga. Iya, semuanya impor semua ini. Yalah. Impor dari Jawa. Impor dari Jawa. Mungkin ada yang membatik nanti di sini, Mbak. Rencana sih, Bang. Itu nextnya kita ada planning juga mau gabung dengan batik kan di sini. Nanti minta ya support dari Pak Mardi lah untuk Amarta. Jamu gendongnya, gimana yang gendong kita taruh pakai seru kali deh. Iya, boleh. Nih Bang, selanjutnya nih Bang, untuk di dunia pendidikan. Ya. Iya. Jamu ini kan sebetulnya banyak juga nih edukasinya, dan bahan-bahan dari jamu ini kan bahan-bahan rempah-rempah yang asli Indonesia. Dan kita tahu sendiri ya, sekarang nih anak-anak zaman sekarang nih sudah banyak yang lupa atau bahkan tidak tahu nih mana yang kencur, mana yang jahe. Ya, ini tugas sama-sama. Tugas kurikulum, kemudian apalagi sekarang ada kurikulum merdeka katanya, dan sebagainya, ada muatan lokal dan sebagainya. Ini memang jadi tugas kita, memperkenalkan kepada generasi penerus kita tentang kekuatan kearifan lokal yang sangat tidak kalah dengan daerah lain. Malah di luar mungkin diapresiasi ya. Iya, di luar sangat diapresiasi. Nah itu dia, makanya kita harus terus berkolaborasi antara pemerintah, pengusaha, tentunya dari sekolah-sekolah. Bagaimana nanti kearifan lokal seperti ini betul-betul membumi di sekolah-sekolah ya. Seperti itu. Jadi Nah, nanti, itu dia. Saya pikir tadi Pak Anita harus ada sentuhan. Anak-anak sekarang kan sudah digitalized. Betul. Jadi harus, kita juga tidak boleh anti. Iya. Untuk masuk ke anak-anak karena mereka punya dunia sendiri kan. Jadi dunia mereka dunia digital, 5G udah 4G nih kemudian sekarang. Android lah apalah. Jadi ini harus kental betul, ada di Play Store misalnya, ada di mana, sehingga anak-anak itu merasakan wah jamu-jamu ini sebenarnya yang bisa kita nikmati, kita tahu apa khasiatnya, kan sepertinya herbal ya. Iya betul. Ada satu term bahwa kepercayaan itu kepada herbal, herbal dan sebagainya. Berarti bisa ya kalau Sangat kita bisa. datang ke Amarta ini berkunjung ke sekolah-sekolah memberi iya, edukasi. bisa aja nanti dikerjasamakan, entitasnya berada di dinas pendidikan jelasnya ya. Seperti Begitu. itu. Bukan nggak mungkin, Mbak, semua mungkin untuk kebaikan. Nah ini Indonesia banget. Iya betul. Iya. Luar biasa ya ringnya. Yang terakhir nih Bang, boleh sedikit saran dan masukannya untuk Amarta, apalagi khususnya jamu. Iya, ini kalau masukannya ya udah mendekati sempurna ya. Apalagi saya lihat ini nih menunya. Udah ada menunya Indonesia semua. Ada soto ya. Asal jangan masuk yang western ya. Enggak. Kita tetap bertahan di sini, Bang. Ayam pelakor. Bandung presto, paket ayam cabai hijau, sayur asem. Ini udah luar biasa untuk detailnya Amarta ini. Jadi masukannya cuma satu, bahwa jangan tinggalkan promosi, karena sepertiga biaya produksi itu adalah promosi. Terus kita punya agen travel, jadi selalulah mengadakan fan trip, undang mereka ke sini ya. Nanti saya bisa mediasi sehingga mereka bisa betul-betul experience di sini. Setelah experience-nya menarik, mereka akan bawa tour
Nah, jadi seperti itu. Jadi Mbak Anita nanti jangan lupa, jangan sering undang-undang agent ke sini dan berpromosi di mana saja, baik itu media cetak, media elektronik, ya medsos. Jadi sepertiga biayanya itu promosi. Jadi jangan tinggalkan promosi. Ya, kalaupun sudah sangat top level juga kita jangan tinggalkan promosi. Jadi promosi itu tetap berada dan selalu melaksanakan event. Ya macam-macam event ya, jadi sporting event apa, nantinya mungkin minum jamu terbanyak, kompetisi menjamu ramu kayak gitu. Jadi kita perlu event. Nah ini saya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata wajib hukumnya mempromosikan apa produk, apa event yang dilakukan oleh stakeholder seperti itu. Wah, luar biasa. Nah, itu yang perlu Mbak Oke. lakukan ya. Berarti ini nanti Amarta nextnya bisalah masuk ke Dinas Pariwisata. Sangat bisa sekali ya. Oke, makasih. Saya juga ini tahunya Mbak Anita ini yoga juga ya. Yoga. Apalagi nanti ini istilahnya apa? Yogis ya. Oh, yogis ya. Yogisnya bawa ke sini. Nah, apa perlu nanti kita beryoga bersama di depan gitu kan. Lapangannya luas itu kan. Nah, seperti itu. Jadi kreatif event itu kita dorong. Ya. Sip. Siap. Oke. Makasih Bang Aldi. Aduh, nggak terasa ya sudah hampir 30 menit ngobrol. Kurang ya kayaknya. Kurang. Nanti undang lagi. Siap. Yang penting Bang Aldinya standby. Siap molor-molor waktunya. Karena banyak sekali event ya saya. Di depan ini kita ada tadi Batam 10K. Kemudian kita menyusun jam Selisnas. Tadi juga ada bakal ada pertemuan pokoknya ada event MICE, meeting insentif convention exhibition yang ada di Batam. Seperti itu ya. Tadi yoga ya, kita ucapkan selamat ya di Fornas. Siap, luar biasa di Fornas untuk tim PPYI. Tim PPNI dari Kepri dapat 2 emas 2 perunggu. Ketuanya Bu Aina. Keren. Ada Mbak Mariati Ripka dan atlet-atlet yang menang ya. Selamat ya. Ini teacher. Teacher yoga. Selamat untuk kontingen Kepri ya. Selamat. Keren. Di Pekan Olahraga Festival Olahraga Nasional. Kormi, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia yang ke-7 di Jawa Barat. Ya, luar biasa. Saya nasihat di PPNI. Cocok ini malah dijadiin penasehat. Makanya kita cerita jamu ya. Iya. Jamu juga mungkin identik dengan yoga bisa ya, karena sama-sama dalam satu jalur kesehatan ya. Ya betul. Kalau begitu teman-teman terima kasih saya ucapkan ya untuk Bang Ardi kembali ya, para pendengar yang penonton podcast ya. Nama podcastnya apa nih? Amarta Batam. Amarta Batam. Ini satu restoran atau lebih kita warung ya, apa ini namanya istilahnya ya? Amarta jamu. Jadi yang rindu akan jamu, yang ingin bagaimana jamunya itu sebenarnya jamu Indonesia itu, jangan lupa datang ke Amarta ini. Dijamin pulang mau datang lagi. Luar biasa. Makasih ya Bang Ardi ya. Selamat ya Mbak. Selamat. Semoga makin sukses ya. sehat selalu. Sukses podcastnya. Dan sukses podcastnya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah join di live Amarta. Kita akan ketemu nextnya di podcast Amarta yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jamu. Salam jamu. Visi